Mengapa sih masalah itu terjadi? Masalah itu kan terjadi karena jawaban-jawaban lama yang semula diyakini sebagai solusi ternyata tidak menyelesaikan. Di situ kan muncul masalah. Berarti apa? Orang butuh jawaban-jawaban baru, alternatif-alternatif jawaban yang baru. Disinilah kemudian penting kemampuan berpikir yang kreatif. Itu manfaat yang pertama. Saya ulang sebentar ya, definisi berpikir itu. Ini sebenarnya istilah sehari-hari, sering kita pakai. Bahkan kita sering nyindiri orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir. Misalnya, mbok yo mikir dong. Atau diksi-diksi yang semacam itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau disebut tidak mikir, orang itu kalau disebut tidak bisa berpikir, itu sesuatu yang memalukan bagi dirinya. Makanya banyak orang nyindir orang yang dianggap tidak bisa berpikir. Semoga teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini tidak termasuk orang-orang yang anti berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, berpandangan sangat negatif terhadap penggunaan akal budi. Karena seperti apapun kita tidak mau menggunakan akal, sebenarnya secara alamiah kita pasti menggunakannya. Kalau kita sehat jasmani dan rohani, tidak mungkin orang itu hidup tanpa akalnya. Bahkan di ranah apapun, termasuk ranah agama. Dalam beragama pun kita juga dituntut untuk jernih, sehat cara berpikirnya. Meskipun nanti tentu saja standar berpikir jernih dan berpikir sehat itu kadang-kadang beda-beda. Nah, ini yang sering kemudian jadi perdebatan, sering jadi masalah. Tapi kita tidak ke situ dulu. Kita awali dulu pelan-pelan. Dari definisi berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Nah, perhatikan 3 ciri tadi ya. Kognitif, terorganisir, bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. Kemudian yang kedua terorganisir. Terorganisir itu ada tertibnya, ada urutannya. Tadi saya melihat apa, kemudian saya pahami sebagai apa, kemudian saya simpulkan berarti apa. Itu namanya kan terorganisir. Saya melihat orang yang dadanya sesak misalnya. Kemudian saya pahami mengapa kok dia dadanya sesak. Oh, dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang positif COVID. Kemudian hari ini dia mengeluh dadanya sesak, demam. Nah, itu kan terus kita menyimpulkan, oh mungkin dia tertular, oh mungkin dia terkena virus COVID. Nah, ini kan terorganisir. Jadi kalau dijelentrehkan bahasa Jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya. Itu yang disebut terorganisir. Jadi tidak iseng, tidak asal
Tidak sesuka-sukanya sendiri. Jadi ada patternnya, ada polanya. Itulah namanya berpikir. Dan yang ketiga, bertujuan. Jadi ada maksudnya. Mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa? Dia ini terserang apa? Itu kan ada tujuannya. Jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikapku padanya, atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar tidak kena tertular juga, dan macam-macam. Itu namanya tujuannya. Jadi berpikir itu kognitif, terorganisir, bertujuan. Nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu. Atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini untuk mendeteksi kita ini berpikir apa enggak. Ada satu quotes yang bagus yang bunyinya begini: as you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami, ya tidak harus dihafalkan, tapi sadarilah, oh ini lo mikir itu. Nah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah, yaitu ketika kita sedang menanyakan sesuatu atau mencari jawaban sesuatu, saat itu juga sebenarnya kita sedang berpikir. Misalnya teman-teman bertanya, ini tadi ngajinya mulai jam berapa ya? Nah, itu otomatis setelah ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan. Oh, saya tadi juga tidak ikut mulainya, tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat mulainya jam 8. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban, ini kan proses berpikir. Ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita, yaitu peristiwa berpikir. Ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus proses ini terjadi. Ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu ya cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika. Sebenarnya juga sudah bisa berpikir. Ya, contohnya misalnya bapak-bapak ibu kita dulu, kakek nenek kita, itu kan mungkin tidak pernah kuliah filsafat, tidak pernah membaca buku-buku logika, tidak pernah ikut ngaji filsafat. Tapi kan mereka mampu hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selaras dengan hukum-hukum alam sunnatullah. Itu kalau dalam filsafat, ya memang setiap orang itu punya logika alamiah. Jadi secara alami memang Allah memberi anugerah manusia kemampuan berpikir. Hanya saja nanti dalam problem tertentu, masalah-masalah tertentu, hal-hal tertentu, butuh pendalaman-pendalaman berpikir, butuh analisis-analisis yang lebih dalam, yang tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Ada konsep-konsepnya, ada teori-teorinya. Nah, ini nanti gejernya logika alamiah yang dikenal dengan nama logika ilmiah. Ini nanti ada di kuliah atau pelajaran logika. Bedanya logika yang alamiah dan logika yang ilmiah. Jadi ada kan orang yang bilang, alah ngapain sih pakai belajar logika segala, belajar filsafat segala. Saya tidak pernah belajar filsafat juga bisa mikir. Ya, secara alamiah memang manusia punya kemampuan berpikir.
Cuma nanti ada problem-problem tertentu yang kita butuh skill, cara berpikir yang tidak bisa digeneralkan begitu saja dianggap sama. Butuh pemahaman-pemahaman khusus, bahkan butuh rumus-rumus khusus. Kalau di kuliah logika sering saya beri contoh, misalnya kita itu kan sering misalnya berpikir logis itu. Sederhananya sering pakai contoh, semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Itu kan kita sering pakai contoh ini. Ini secara alami orang juga bisa menerima itu. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya kalimatnya diganti. Setiap bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki. Berarti saya, itu kalau pakai rumus tadi itu harusnya berarti saya bapak. Tapi kan tidak mesti kalau yang mengucapkan kalimat ini teman-teman yang belum nikah kan ya. Jadinya tidak cocok, tidak pas. Nah ini salah satu contoh ya, kita harus paham teorinya, paham rumusnya. Nah kalau ini tidak bisa disimpulkan sambil lalu, harus dipikir lebih dalam lagi. Ini salahnya di mana, tidak pasnya di mana. Di sini nanti kita perlu logika ilmiah. Itu contoh sederhana. Bagaimana dalam hidup ini kita butuh belajar kemampuan berpikir. Baik, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti yang dimaksud berpikir. Nah, berpikir itu secara umum ada dua tipe. Ini yang satu sudah saya sampaikan dulu. Jadi dua tipe ini, yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah creative thinking, atau berpikir kreatif. Tentang apa itu berpikir kritis, kemarin di sesi dulu, saya lupa bulan apa itu, sudah kita bahas satu sesi penuh. Malam ini kita lanjutkan tipe yang satunya, yaitu berpikir kreatif. Kalau yang berpikir kritis itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, menalar, dan lain sebagainya. Nah, kalau creative thinking itu hasilnya adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Jadi namanya creative thinking atau berpikir kreatif. Ini cara berpikir yang berbeda, meskipun saling membutuhkan, saling mendukung. Jadi yang satu kritis, yang satu kreatif. Nanti kalau masuk mungkin ilmu tentang neuroscience itu sering penjelasannya dikaitkan dengan bagian otak manusia. Yang otak kiri itu sifatnya matematis, critical thinking. Yang otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi kreatif. Dari situ lahir ide-ide baru, gagasan yang baru. Nah, kombinasi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif inilah nanti manusia menyelesaikan problemnya. Manusia membuat keputusan-keputusan. Kalau orang hanya kritis saja tapi tidak kreatif, ya bagus. Dia hidup dengan tepat, dengan benar, tapi hidupnya tidak berkembang. Ya macet di situ-situ saja, muter di situ saja. Tidak ada ide baru, tidak ada gagasan baru. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, Indonesia ini kok tidak maju-maju ya Pak? Inovasi-inovasi sains, teknologi kok tidak berkembang? Kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak? Hanya mengkonsumsi produk-produknya orang, gagasan-gagasan, ide-idenya orang. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya adalah banyak di antara kita yang kurang kemampuan berpikir kreatifnya. Yang kritis mungkin sudah banyak. Yang kritis itu kan kelihatan lah kalau teman-teman nonton
podcast-podcast, medsos-medsos, orang diskusi, orang menganalisis ini, menganalisis itu kita banyak sekali ahlinya, komentator ini, komentator itu di mana-mana ada. Mungkin kita yang agak kurang adalah para ahli yang kuat dalam hal berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tawaran-tawaran yang baru. Ya kalau tidak ada yang baru kan kita tidak berkembang, kita mandek di situ saja. Jadi kalau ingin progres, ingin maju, antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, ya meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif, ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Dua kutub ini penting. Oleh Allah difasilitasi dengan otak kiri dan otak kanan. Yang punya kapasitas yang berbeda, keahlian yang berbeda. Ini yang berarti di antara bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah itu, ya mari kita optimalkan dua-duanya. Critical thinking dan creative thinking. Ada yang mengilustrasikan dua kemampuan kritis dan kreatif ini seperti kalau kita naik, kalau bahasa Jawa ini naik getek atau naik perahu kecil itu, yang kita jalankan dengan dayung yang punya dua pedal, punya dua sisi. Sisi yang satu itu berpikir kritis, sisi yang satu berpikir kreatif. Ini dua-duanya harus hidup. Jangan hanya satu. Kalau hidup hanya satu, ya perahumu, getekmu tidak akan maju pesat, tidak akan cepat jalannya. Mungkin malah terombang-ambing. Dua-duanya harus imbang sehingga mengarahkannya jadi mudah. Nah, jadi ini berarti berpikir itu penting, eksistensial, dengan dua tipenya, yaitu critical thinking dan creative thinking. Ini harusnya saya mulai menjelaskan tentang critical thinking. Tapi critical thinking sudah kita jelaskan, berarti malam hari ini kita tinggal menjelaskan yang creative thinking. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita awali dari pembahasan tentang kreatif atau kreativitas. Dalam bahasa Indonesia, kreativitas ini sering didefinisikan sebagai daya cipta. Daya cipta itu satu proses mental yang membuat lahirnya gagasan-gagasan baru atau pemecahan-pemecahan baru, atau menemukan peluang-peluang baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut daya cipta. Kemampuan mengkreasi, mengcreate. Meskipun yang dimaksud baru itu tidak harus sesuatu yang sama sekali sebelumnya belum ada. Bisa juga dalam bentuk kombinasi-kombinasi. Bisa dalam bentuk merangkai yang sudah ada, yang sebelumnya dikenal sehingga jadi sesuatu yang baru. Misalnya dulu orang kenalnya handphone itu sebagai alat komunikasi. Tapi kemudian gagasan tentang handphone ketemu dengan gagasan tentang kamera, digabung jadilah smartphone misalnya. Hari ini kan smartphone itu ya handphone kita yang ada berbagai macam alat di situ. Tidak hanya kamera sebenarnya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan sesuatu kreasi, daya cipta yang luar biasa menggabungkan ide-ide yang ada sebelumnya. Jadi kamera kan orang sudah kenal sebelumnya, handphone orang sudah kenal sebelumnya. Nah, nanti handphone yang ada kameranya itu sesuatu yang genuine. Nah, ini namanya
kreativitas. Peradaban manusia itu berkembang, maju, progres karena kuncinya adalah daya kreasi atau daya cipta atau kreativitas ini. Maka berpikir kreatif seperti saya bilang tadi nanti menjadi kuncinya kemajuan. Baik, saya lanjutkan. Nah, malam hari ini kita akan banyak belajar dari seorang tokoh yang dikenal sering dan banyak menulis tentang teknik berpikir, termasuk berpikir kreatif ini. Namanya adalah Edward de Bono. Teman-teman mungkin pernah membaca buku beliau ya. Ada beberapa yang populer sekali. Misalnya 6 topi berpikir, berpikir lateral, dan lain sebagainya. Beliau ini dokter, psikolog, penulis, filosof yang berasal dari Malta. Nah, malam hari ini kita akan mengambil beberapa teori dan konsep dari beliau tentang berpikir, khususnya berpikir kreatif ini. Menurut Edward de Bono, kreativitas itu adalah sumber daya manusia yang paling penting. Kata beliau, kalau tidak ada kreativitas, tidak akan ada kemajuan, maka kita selamanya hanya akan mengulang hal yang sama. Kalau manusia itu tidak kreatif, kita mungkin hari ini memakai baju yang sama seperti manusia-manusia purba, manusia primitif zaman dulu. Mungkin kayak baju kita masih kayak Flintstone itu, mobilnya ya masih mobil kayak di Flintstone itu, tidak berkembang sampai sekarang. Tapi kan manusia itu kreatif. Jadi selalu terjadi kemajuan dan perubahan. Kuncinya apa? Daya kreativitas. Maka malam hari ini, mari kita latihan berpikir kreatif dalam rangka memenuhi amanat Allah untuk memajukan dan memakmurkan bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Edward de Bono lagi, berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi satu keterampilan yang dapat dipelajari. Ia memberdayakan manusia dengan menambah kuat kemampuan alaminya, produktivitasnya, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Jadi ini penting ya, kita garis bawahi. Berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi keterampilan yang dapat dipelajari. Berarti teman-teman tidak boleh alasan, Pak, saya tidak bisa Pak kalau disuruh kreatif itu. Saya tidak bisa Pak kalau saya disuruh mencari solusi, menemukan ide-ide baru. Saya itu makomnya hanya follower Pak. Saya itu konsumen, bukan produsen. Termasuk dalam hal pikiran. Nah, ini berarti kalau mengikuti pikiran Edward de Bono tadi, tidak begitu. Mungkin itu hanya alasan kita saja, dalih kita saja karena kita malas. Setiap orang itu bisa. Ini seperti keterampilan. Ya keterampilan, cuma memang kalau kita tidak belajar, tidak melatih diri, ya memang tidak bisa. Tapi kalau kita mau dan serius melatih diri, insya Allah bisa. Wong itu keterampilan yang bisa dipelajari. Tidak ada hubungannya dengan bakat. Jadi jangan alasan, tidak bakat saya mikir itu Pak. Tidak bakat saya filsafat itu, tidak bakat. Tidak, itu keterampilan. Itu alat yang bisa kita pakai dan kita bisa belajar cara memakainya yang benar. Jadi keterampilan berpikir atau thinking skill. Ini penting karena sering saya dengar orang dengan dalih ini kemudian tidak mau belajar untuk cara berpikir yang benar, belajar logika atau belajar filsafat. Tidak, ini bukan bakat, tapi keterampilan. Berarti kuncinya ada kita mau atau tidak untuk berlatih dan belajar
sampai kita menguasai keterampilan itu. Mungkin nanti ada yang tanya juga, tapi kan ndak belajar juga ndak apa-apa toh Pak, ndak berlatih di situ ndak apa-apa toh Pak, kon ndak wajib, ndak ada dalilnya juga. Misalnya ada yang ngeyel begitu, iya, ayo itu hakmu sih mau belajar untuk terampil apa ndak, tapi jangan lupa berpikir kreatif itu kunci kemajuan, kunci kita sukses menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kemanusiaan dan juga kewajiban kehambaan. Jadi itu garis bawah dari pandangannya Edward de Bono bahwa berpikir kreatif itu tidak ada hubungannya dengan kapasitas kita atau bakat kita. Makanya ada quote yang terkenal sekali yang bunyinya stop killing your own ideas. Berhenti membunuh gagasanmu sendiri. Bagaimana kok orang membunuh gagasannya sendiri? Dengan cara dia tidak mau berpikir. Coba dia mau berpikir, coba dia mau mengembangkan pemikirannya. Mungkin dari dirinya akan muncul ide-ide segar, gagasan-gagasan yang luar biasa, yang manfaat maslahatnya banyak. Jadi stop killing your own ideas. Jadi jangan membunuh dirimu sendiri secara intelektual. Nah, itu mungkin maknanya begitu. Membunuh diri secara intelektual itu dengan tidak mau mikir atau punya pandangan biar yang pinter-pinter saja Pak, yang lain saja yang mikir. Saya tidak nyampe Pak, saya tidak tuh untuk saya mikir sampai ke sana. Kan ada yang pendiriannya seperti itu. Itu mirip seperti kritik dari quotes ini. Stop killing your own ideas. Jadi, mbok jangan bunuh diri intelektual. Ayo berjuang. Ya, namanya berjuang ya tetap semampu kita. Jangan mau berhenti berpikir. Ada pandangan bahwa setiap orang itu sebenarnya kreatif. Tidak ada kok orang itu tidak kreatif. Ada pandangan juga, semakin kita percaya bahwa kita kreatif, semakin kita akan kreatif. Mengapa kok ada orang yang merasa dirinya tidak kreatif? Pertama-tama karena dia sejak awal sudah tidak percaya bahwa dirinya kreatif. Allah itu menganugerahkan hal pada kita dengan jutaan, puluhan, mungkin ratusan juta potensi yang luar biasa. Hanya kita saja yang mungkin kurang aktif menggalinya. Terus kita minder, kita rendah diri, memposisikan diri, Pak saya level-level orang biasa awam saja Pak, tidak mungkin saya punya gagasan-gagasan otentik. Yuk akhirnya terus kita tenggelam. Menenggelamkan potensi kita sendiri. Teman-teman kan mungkin sering ngalami ya, misalnya ini loh dari orang yang tidak terduga-duga tiba-tiba muncul gagasan yang luar biasa. Ini orang ini hanya pedagang keliling, tapi begitu diajak ngobrol, keluar ceplosan yang mengagetkan, yang tidak kalah dibandingkan para filosof. Mbahku, nenekku ini hanya petani, tapi kalau menasehati kalah Cicero, Seneca, Marcus Aurelius itu. Mengapa bisa begitu? Ya memang karena setiap orang punya derajat level intelektual yang tinggi. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak sadar atau tidak percaya dengan kapasitas dan kemampuannya. Ada pandangan lagi, kreativitas seseorang itu dari ekspresi otentiknya. Kalau teman-teman ingin kreatif, berhenti jadi follower saja, yang membebek saja, ikut saja gagasan orang. Itu yang membuat kita selalu bingung, terombang-ambing ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara. Yuk, ekspresikan keinginan otentikmu. Ungkapkan apa yang engkau inginkan. Jangan malu-malu menyatakan apa yang terlintas di pikiranmu. Siapa tahu dari situ muncul gagasan-gagasan besar dan penting. Jadi, stop killing your ideas.
Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa melihat kalau ada video atau visualnya, itu gambar yang menunjukkan bedanya pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas. Kalau pengetahuan itu ya informasi-informasi dari mana-mana dengan proses macam-macam yang masuk ke dalam diri kita. Makanya gambarnya titik-titik tersebar macam-macam. Kita itu kan sehari-hari mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang banyak hal. Ada yang kita sadari, ada yang tidak. Itu seperti kumpulan macam-macam yang kita masukkan. Nah, nanti pengetahuan-pengetahuan ini bisa jadi pengalaman, menjadi rujukan dari pengalaman. Misalnya, kita punya pengetahuan tentang rasa sakit pilek setelah banyak minum es. Nah, ini kan pengetahuan yang kemudian sumbernya adalah pengalaman, experience. Nah, di situ kemudian muncul pola. Ada garis-garisnya. Oh, setelah saya minum es, kemudian pilek. Kalau sudah pilek, biasanya saya harus banyak minum, banyak tidur, istirahat. Setelah itu 2 hari, terus pileknya mulai reda. Ini experience yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan. Jadi, pola-pola yang kita alami sehari-hari, itu namanya kan experience. Yang itu didukung oleh pengetahuan kita. Ya, yang kita sama sekali tidak memahami, berarti tidak ada knowledge di situ, ya kita tidak bisa menangkap pengetahuan itu. Ini apa sih? Apa sih itu? Belum paham ya. Dia tidak jadi experience. Experience itu ketika ada pengetahuan yang berjalin dengan yang kita alami. Nah, yang ketiga kreativitas. Kalau kreativitas gambarnya tidak rapi. Kreativitas itu mungkin pengetahuan apa atau pengalaman apa yang kita jadikan pijakan untuk melahirkan sesuatu yang baru yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan experience dan knowledge tadi. Meskipun ada juga kemungkinannya masih ada hubungannya, tapi dia ini pola baru. Sama seperti handphone yang ada kameranya, atau helm yang ada sekarang ada headsetnya, atau bantal yang ada alat pijatnya, macam-macam. Itu kan kreativitas. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang dikembangkan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, ini namanya kreativitas. Jadi berpikir kreatif itu biasanya tidak harus tertib mengikuti aturan-aturan berpikir yang pakem, seperti di berpikir kritis. Jalannya bisa macam-macam, bisa dari mana-mana. Kadang-kadang agak ngawur-ngawur sedikit, kok ya terus pas, cocok, sesuai, bisa digunakan. Itu termasuk juga jenis kreatif. Orang tidak mikir ke sana, karena kalau dipikir lempeng saja sesuai norma-norma berpikir selama ini, ya lahirnya ya lempeng saja. Seperti yang lain, tidak ada yang baru. Tapi dalam berpikir kreatif ini orang tidak lurus-lurus saja. Kadang meloncat-loncat, kadang putus hubungan sama sekali, lahir sesuatu yang baru. Itu namanya berpikir kreatif. Di situ justru terletak kuncinya perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Yuk kita lanjut. Berarti apa berpikir kreatif itu? Nah, nanti ada definisi tentang berpikir kreatif, baik dia sebagai satu keterampilan
atau sebagai satu perilaku, atau sebagai proses, atau sebagai guna. Jadi, apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah satu keterampilan, yaitu satu proses yang menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita terbukti dengan munculnya inisiatif-inisiatif, ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini namanya berpikir kreatif. Jadi kalau ada orang ingin ngecek apakah dirinya kreatif atau tidak, itu parameter paling mudah adalah mampu atau tidak dia menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, solusi-solusi baru, alternatif yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya, belum pernah muncul dalam gagasan orang lain. Ini namanya berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini membutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama tentang perilakunya. Untuk bisa berpikir kreatif dibutuhkan orang yang punya perilaku menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam pandangan. Ini perilaku orang yang berpikir kreatif. Berarti apa loh? Orang yang tidak mau menerima perubahan, orang yang tidak siap menghadapi lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin berbeda dengan yang dia kenali, dia ketahui selama ini, atau orang yang tidak fleksibel, orang yang kaku dalam berpandangan, sulit untuk masuk ke ranah berpikir kreatif ini. Disinilah nanti letaknya, akarnya yang sering kita sebut sebagai kejumutan. Kejumutan itu kekakuan, kebekuan. Ini yang membuat satu budaya, satu peradaban tidak berkembang. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berubah. Tidak siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru dan kaku dalam tata pikirnya. Menganggap bahwa yang benar ya mesti ini, cuma ini. Tidak mungkin ada yang lain. Nah, ya wis, kalau sudah perilaku berpikirnya seperti ini, tidak mungkin dia mau masuk ke ranah berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif itu menampilkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi prasyarat perilakunya menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel. Ini tugas kita untuk membentuk karakter kita seperti ini. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda, yang dituntut untuk senantiasa banyak berkreasi, menghasilkan ide-ide baru, biar tidak hanya mengikut saja, biar tidak hanya jadi follower saja terhadap senior-senior, bapak ibu, nenek-neneknya dulu. Nah, itu yang perilaku ya. Kemudian ada prasyarat prosesnya. Proses yang memungkinkan terjadinya pemikiran kreatif itu adalah dibutuhkannya ruang untuk pengembangan dan kemajuan. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang mampu dan mau berpikir kreatif kalau ruang pengembangan dan kemajuannya ditutup. Kalau orang sudah dicegat, sudahlah, tidak usah banyak usul,
Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Sudahlah, tidak usah mikir macam-macam. Ikuti saja apa yang sudah ada. Kalau lingkungan masyarakat kita cara berpikirnya seperti ini, ruang sosial kita pendiriannya seperti ini, ya tidak akan lahir gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Berarti tidak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan. Untuk terjadi kemajuan kan harus ada gagasan-gagasan baru, harus ada alternatif-alternatif solusi hidup yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau ruang ini sudah ditutup, ya tidak mungkin terjadi berpikir kreatif. Orang tidak boleh ngomong, orang tidak boleh usul, orang tidak boleh menyatakan ide gagasannya. Kalau menyatakan ide gagasannya yang berbeda dengan yang diyakini oleh mayoritas selama ini, dia terancam hidupnya, terancam kebebasannya, terancam kenyamanannya, dan lain sebagainya. Maka ya tidak mungkin lahir pemikir-pemikir kreatif. Jadi itu prasyarat prosesnya. Dan yang keempat, aspek gunanya. Dari sisi guna itu manfaatnya, berpikir kreatif itu membantu kita menemukan dan memecahkan masalah lebih cepat dan lebih mudah.